Guys, welcome back to channel Ratu Tips. Masih bersama saya Vika. Kali ini kalian lagi ada di Q&A belajar motor kopling. Tepuk tangan. Oke guys, jadi udah hampir 2 tahun berlalu ya ini review cara belajar motor kopling untuk pemula. Tapi saya baru bisa jawab Q&A-nya beberapa dari teman-teman juga yang baru bisa saya bales. Mohon maaf banget karena memang ya gimana ya, namanya kita dari sini kan memang kita bikin YouTube juga hobi, jadi memang saya juga untuk saat ini menyempatkan untuk selalu membuat video ya buat teman-teman yang suka nonton di YouTube channel Ratu Tips. Jadi jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita bakalan ke Q&A belajar motor kopling. Jadi banyak banget yang DM saya juga di Instagram, belum sempat saya bales, mohon maaf banget. Gak apa-apa, tapi di video kali ini saya bakalan jawabin satu persatu ya, jadi akan saya bales ya satu-satu. Tapi pertanyaan aja ya, tapi kalau misalnya bukan pertanyaan nggak akan saya jawab. Sudah bisa tapi tetap nonton, thank you ya. Oke, dari semua video tutorial ini yang paling jelas, makasih Kak. Terus di sini juga simple dan mudah dipahami, alhamdulillah ya. Pokoknya intinya di sini juga ada atas nama Alexander Lim, dia ngasih tahu bahwa kalau misalkan pengguna motor kopling, kalau misalkan kabel koplingnya tiba-tiba putus, katanya motor masih bisa dipakai dengan cara didorong dulu. Baru motornya masukin gigi, baru itu motornya bisa jalan normal. Itu pun dengan kondisi si jalanan nggak nanjak ya. Kalau misalnya nurun itu masih bisa. Karena saya pun pernah mengalami hal yang sama ketika dulu itu saya lagi buru-buru banget, jadi manasin motor cuman 1 menit, terus saya pakai, pas di jalan langsung mati. Jadi saya langsung netralin si motor, langsung saya ke kiriin ya, dipinggirin. Itu saya nunggu hampir 10 menit baru bisa nyala lagi. Ya gitu. Jadi itu saya kejadian itu bukan karena apa-apa, bukan karena si kabel kopling putus, tapi ini memang benar-benar saya nggak manasin si motor secara sempurna dan lama, karena motor sport itu wajib dipanasin minimal di 5 menit ya. Jadi sampai pembakarannya sempurna baru kalian bisa bawa jalan dengan kondisi lebih cepat. Oke, kita jawab satu-satu lagi. Makasih Kak, jadi saya jadi lumayan hafal pakai motor koplingnya. Sama-sama, makasih juga ya. Makasih tutornya Kak, sama-sama Kak. Moga-moga bisa dipahamin ya buat teman-teman juga yang memang masih bingung. Lanjut juga. Nah, jadi di sini juga banyak banget yang ngasih info juga. Kalau misalkan banyaknya kan pemula ya yang pada nonton video ini. Jadi banyak banget yang nanya, Kak, kalau saya takutnya nggak napak nih pakai GSX, pakainya motor apa? Bisa juga pakai motor Satria FU guys. Jadi Satria FU tuh jadi dia lebih rendah ya. Teman saya juga pakai itu namanya Alfi, cewek juga. Dia pakai Satria FU, jadi dia nggak pakai GSX juga karena memang kayak gitu. Jadi terkadang tinggi juga ngaruh ya. Jadi misalkan buat teman-teman, pokoknya yang misalkan memang masih takut pakai motor sport, aku saranin pakai dulu Satria FU. Oke, lanjut lagi, katanya makasih. Pokoknya banyaknya yang makasih ya, sama-sama. Oke, kita lanjut juga. Bagus Kak, kita sama-sama cewek pecinta motor manual, apalagi jenis sport. Won Kak pokoknya. Oke, lanjut lagi kita jawab pertanyaan. Nah, jadi kebanyakan tuh kalau misalkan orang udah biasa pakai motor kopling, dia bakalan lebih nyaman karena untuk akselerasi dan ngebut-ngebutan tuh paling nyaman. Kalau pakai motor-motor santai gitu kayak Beat gitu, saya juga ada Beat gitu, itu jadi benar-benar kayak buat pengen nggak mau ngeluarin tenaga, sama kalau misalnya mau banyak bawaan barang itu lebih baik pakai motor matic. Oke, lanjut lagi. Kan buat tips belok nunggu lihat arah dulu baru gas pakai kopling, soalnya saya kayak gitu mesin mati. Berarti kalau mesin mati itu kecepatan kakak ngebuka koplingnya. Jadi biasakan gasnya dulu sampai ngegerung dikit baru kopling dikit-dikit. Jadi jangan sampai gasnya belum masuk udah main kopling lepas, itu pasti mati ya. Aku sih udah lama bisa, cuman tetap nonton karena suka sama si tetehnya, cakep. Makasih, jangan lupa nonton lagi ya. Lanjut lagi, mau tanya di speedometer kenapa nggak ada keterangan gigi sampai 6? Itu agak susah. Ada kok, ada banget. Jadi di Suzuki GSX itu sudah ada giginya.
bukan ada giginya ini ya. Jadi sudah ada keterangan dia ada di gigi 1 sampai 6. Makanya buat teman-teman yang memang males ngafalin, itu enak pakai GSX karena sudah ada keterangan si gigi satunya, gigi 2, kalian di gigi berapa. Itu nggak perlu ngafalin, udah ada di layar. Udah ada kok. Coba dicek lagi Kacia Ling Lim ya. Oke. Yang paling penting belajar pakai motor kopling katanya timing dan feeling, betul sekali. Jadi sebenarnya main feeling. Tapi kalau misalnya kondisi kesehatan lagi gak memungkinkan, lebih baik jangan pakai motor sport karena saya juga pernah beberapa kali lagi kelayangan, namanya juga kecapean, kelayangan, terus sempet kayak bukan nabrak sih. Jadi sempet kayak mau nabrak yang warna putih gitu tuh, mau parkir. Tapi untungnya udah dari posisi dekat baru kelihatan karena memang rada kelayangan. Jadi lebih baik kalau misalkan untuk menghindari risiko, kalau lagi kurang sehat, gak usah pakai motor sport dulu deh, pakai motor matic dulu, oke? Makasih, ilmunya sangat bermanfaat sama-sama. Katanya di sini ada satu poin yang nggak pernah saya lihat di semua tutor. Ya udah, yang penting kebantu ya sama video ini. Kak, saya lagi di jalan gigi 3 terus mau ngerem sedikit, posisi kupling ditekan. Pertanyaan saya, setelah ngerem, apakah kita harus pindah gigi? Kalau tetap di gigi 3 itu gimana? Benar atau salah? Jadi lihat juga kondisi, misalkan kalian di jalanannya emang udah mau berhenti atau memang masih agak kecepat. Kalau memang masih agak cepat di gigi 3 masih aman. Tapi kalau udah mau berhenti kayak macet, itu lebih baik turunin dikit-dikit dari gigi 3, gigi 2, gigi 1. Jangan sampai dibiarin, nanti mati. Serius, ngasih tahu aja, hati-hati ya. Makasih Kak, makasih. Kak mau nanya, kalau pas gigi 4 misalnya terus mau pindahin ke gigi 1, cukup kopling sekali terus langsung pindah gigi ke 4 ke 1, apa kayak gimana? Nah, ini sempat aku jawab juga. Jadi kalau misalkan dari gigi 4 langsung ke gigi 1, itu harus ada prosesnya guys. Jadi jangan sampai langsung gigi 4 truk. Nanti bisa mati, bisa bikin ngerusak dari sisi kopling. Jadi biasain berproses guys. Jadi dari kecepatan tinggi dari 80, kalau mau ke 3 turunin pas 60, pas mau ke 2 misalnya di 30 kilo, pas di 1 di 10 kilo atau 5 kilo. Jadi jangan sampai cepet banget, nanti takutnya ngerusak dari motornya juga ya. Tekan kopling lalu tarik gas yang full, setelah itu lepas kopling semua. Iya bener, emang bener. Kakak kalau lepas kopling sama masuk gasnya berbarengan gimana? Soalnya saya belum pernah pakai motor kopling, soalnya nggak bisa lepas kopling sama masuk gasnya barengan. Enggak kan? Gasnya dulu ya, bener-bener pastiin gas masuk baru kopling dilepas dikit-dikit ya. Tinggi badan 160 cocoknya pakai motor apa? Coba Satria FU atau pakai GSX juga masih bisa. Dengan kondisi si GSX-nya juga wajib diturunin lagi ya. Bisa lah, pokoknya kalian kalau misalnya gimana caranya diturunin di lowering kit ya, atau enggak bisa diakalin dengan kalian pakai flat shoes, jadi sepatu yang ada haknya, itu ngaruh juga. Lanjut lagi, Teh kalau oper gigi itu harus lepas gas dulu terus tarik kopling baru pindah gigi apa barengan lepas? Teh kalau harus dipahami dulu ya. Teh kalau mau oper gigi itu harus lepas gas dulu terus tarik kopling ya baru pindah gigi. Iya bener, baru nanti lepas lagi si kuplingnya sama masukin gas gitu, ngerti gak? Kalau nggak ngerti ya udah DM aja ya. Udah bisa ikut nonton aja. Mbak kalau belajar mobil itu katanya keseimbangan juga apa gimana? Perasaan ini mengenai motor ya, tapi nggak apa-apa. Iya, mengenai keseimbangan, jadi segala sesuatu kalau kitanya yakin dan juga harus belajar seimbang, karena kadang tuh motor sport ya kalau misalnya kalian lagi kurang fit itu kerasa nanti takutnya ngegeleong gitu karena memang berat kondisinya ya. Si motor tuh di 131 kilo. Jadi kenapa harus belajar keseimbangan? Karena si motor tersebut kan beratnya udah berat nih di 130 kilo, belum ada bensinnya juga bisa sampai di 140 kilo. Itu benar-benar berat banget. Makanya kadang juga ngagaleong kalau nggak seimbang, kalau badannya lagi kurang fit, emang pasti ngagaleong. Ngagaleong tuh tahu gak sih? Kalau orang Sunda ngerti gak? Pokoknya gitu deh. Oke. Oh, katanya kebantu banget sama video ini soalnya sering mati pas polisi tidur, bener banget. Jadi kalau di polisi tidur memang banyak banget yang ngeluh ke saya bahwa motornya mati karena apa? Karena dia itu tidak mempertahankan dari sisi gas. Jadi gasnya udah dihabisin gini,
terus akhirnya nanti terus ujung-ujungnya si kupling terlalu ngebuka sempurna. Oke, mungkin sekian video kali ini, udah cukup jelas juga. Tadi udah sempat dijelasin juga mengenai belajar cara motor kuplingnya gimana. Di sini kita jawab Q&A, tapi memang masih banyak banget yang belum bisa aku jawab satu persatu. Yang pasti kalau misalnya emang ada pertanyaan juga bisa langsung ke kolom komentar. Insya Allah saya balas satu-satu. Very thank you udah nonton video ini, thank you so much. Pokoknya udah selalu support channel ini. Jangan lupa juga subscribe dan juga share buat teman-teman juga yang lagi belajar motor kupling ya. Saya Vika, sampai jumpa di video selanjutnya.